Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu kembali pada ibadah pagi kita hari ini, Jumat 2 Juli 2022. Sebelum kita memasuki ibadah kita, marilah kita bersaat teduh untuk sejenak. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, marilah kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 249 ayat yang keempat. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang menjadi renungan bagi kita terambil dari kitab 1 Petrus pasal 2 ayat yang pertama. Kitab 1 Petrus pasal 2 ayat yang pertama. Demikian dikatakan di sana. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana pertumbuhan terjadi di dalam kehidupan Kristen? Apakah dengan berdoa? Atau berada di dalam persekutuan kecil? Atau menghadiri ibadah di gereja? Ataukah kita harus menghafal kitab suci? Atau juga kita harus membaca buku-buku Kristen? Atau berkomitmen satu atau beberapa kali untuk melayani Tuhan di dalam kehidupan kita? Jawabannya yang paling penting adalah seperti yang dikatakan di dalam renungan kita pada hari ini, bahwa firman Tuhan jika diterima dengan senang hati akan menghasilkan pertumbuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, dalam hal ini berarti bahwa pertumbuhan itu datang dengan menghidupi pengajaran firman yang solid, di mana pemikiran kita dibentuk dalam pengajaran ayat demi ayat yang jelas. Petrus menulis surat pertamanya ini kepada orang-orang percaya Yahudi yang dipilih oleh Allah yang menjadi pengembara atau pendatang, sebagaimana yang dikatakan di dalam ayat 1 dan pasal 1 dan ayat 1. Dan Petrus memerintahkan mereka untuk saling mengasihi. Dan di awal dari pasal 2, ia mengaitkan tema itu dengan pentingnya firman Tuhan dalam pertumbuhan rohani kita. Nah, tentunya perintah di ayat 2 itu ditunjukkan di dalam hasrat akan harapan terhadap susu yang murni dari firman Tuhan supaya kita dapat bertumbuh bersamanya. Tetapi jelas sebelum Petrus sampai dalam pemahaman tahap ini, ia mengatakan kepada kita semua untuk mengesampingkan hal-hal yang akan menghalangi kita di dalam menginginkan dan menerima firman Tuhan. Yakni kita harus mengesampingkan hal-hal yang bersifat kejahatan, semua penipuan, semua kemunafikan, semua kedengkian, dan bahkan semua fitnah atau perbuatan jahat. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, sikap dan tindakan ini melihat ke belakang dan melihat juga ke depan.
di mana mereka melihat kembali perintah yang baru saja diberikan untuk mengasihi. Itu yang dikatakan di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 22. Dan selanjutnya mereka meneruskan perintah itu untuk menginginkan dan mengharapkan susu yang murni dari firman agar kita dapat bertumbuh karenanya. Itu yang diserukan di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang kedua. Saudara-saudariku, sikap dan tindakan berdosa selalu menghalangi kita untuk saling mengasihi dan menerima firman Tuhan. Seseorang yang melakukan penipuan, kedengkian, atau iri hati, fitnah, bahkan hal-hal yang bersifat dengan itu, tidak akan pernah bisa benar-benar merindukan susu rohani yang murni, sebagaimana yang disebutkan di dalam nas ini. Jadi ini tentu terlihat dan tampak di dalam cara kehidupan orang mempersiapkan diri untuk datang kepada Tuhan melalui persekutuan, melalui gereja. Maka karena itu perlu kita ingat bahwa semua dosa yang dimaksudkan di dalam nas ini tentunya bertujuan untuk menyakiti semua orang. Tetapi cinta daripada Tuhan melalui pengajaran firman-Nya akan memberikan kebaikan bagi kita sendiri dan bagi orang lain. Semangat melawan dosa dan selamat hidup di dalam kebaikan dari firman Tuhan. Amin. Marilah kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 458 ayat yang kedua. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas kebesaran-Mu, atas perbuatan-Mu yang ajaib, dan berkat-berkat-Mu yang berlimpah di dalam kehidupan kami sampai pada saat ini. Terima kasih atas firman-Mu yang berkumandang bagi kami, yang melingkupi kami, bahkan mengajarkan kami apa yang baik di hadapan-Mu, dan yang patut untuk kami persembahkan hanya kehadirat-Mu. Terima kasih atas firman yang telah Engkau teguhkan di dalam hidup kami. Biarlah kiranya semuanya menjadi bekal kami untuk membangun kemuliaan hanya di dalam nama-Mu. Terima kasih Bapa atas semua perbuatan-Mu dan kasih sayang-Mu yang menempatkan kami di dalam kebaikan-kebaikan daripada-Mu dan menjauhkan kami dari segala yang jahat. Kuduskanlah kami Tuhan oleh karena anugerah-Mu, agar apapun yang kami jalani, semuanya itu berkenan di hadapan-Mu dan menjadi bagian yang penuh dengan segala kemuliaan, seturut dengan pengajaran daripada Roh Kudus-Mu. Inilah kami Bapa, ketika kami bangun pada hari ini, mulai segala aktivitas kami, biarlah kiranya Engkau yang terus menuntun kami dan meneguhkan kami. Terpuji Engkau Bapa. Di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus
kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan memberkati.